terhubung seserangan kali Ustadz Dr. Andes Haji Hoiron Syuaib. Beliau dari Kementerian Agama Kota Surabaya, dan topik pagi ini adalah penyuluhan cegah prostitusi. Baik, monggo Ustadz Dr. Andes Haji Hoiron Syuaib untuk mukadimah pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Suara pagi Surabaya, Cak Ning, Surabaya yang berbahagia. Pertama, monggo kula panjenengan sareng-sareng muji syukur dumateng ngersani Gusti Allah. Dengan subuh yang berbahagia ini, kula panjenengan tasih dipun paringi sehat walafiat. Shalawat dan salam monggo tetap diaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, menjadikan kula panjenengan asal kebahagiaan dunia ngantos akhirat. Sing nomor 3, Cak Ning Surabaya, suara bagi Surabaya yang berbahagia. Injik niki kula badhe ngaturaken tentang penyuluhan atau penyuluh tentang cegah prostitusi. Terkait dengan tugas penyuluh cegah prostitusi adalah merupakan salah satu sarana dakwah dalam rangka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana Gusti Allah dawuh dalam surat Ali Imran 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Terjemahan dari Departemen Agama, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menawi ningali ayat iki, Cak Danding Surabaya, bahwasannya terkait dengan menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran adalah tugas dari kita semuanya, atau tugas dari sebagian kita. Terkait masalah prostitusi, Cak Ning Surabaya, ada sebuah narasi. Kenapa sih kok ada prostitusi? Saya akan bacakan sebuah narasi yang demikian. Prostitusi atau praktek pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Banyak kalangan berpendapat bahwa prostitusi ada semenjak manusia itu sendiri ada dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa pelacuran ada dan berkembang karena laki-laki berani membayar. Dengan kata lain, bahwa prostitusi berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan. Cak Ning dan Mbak Dini Wardani dan semua pendengar yang berbahagia, saya akan menyampaikan terkait dengan studi di lapangan atau tentang sosiologi yang kami hadapi, bahwasannya Allah telah menakdirkan hidup saya ini sejak berada di Surabaya itu berada di posisi di tengah-tengah lokalisasi, sehingga dengan demikian Cak Ning bisa dibayangkan bahwa ngarepe omah iku tempat mucikari prostitusi, di belakang rumah tempat prostitusi, di kanan saya prostitusi, di kiri saya prostitusi. Dengan demikian, maka hikmah yang akan kami sampaikan di pagi yang berbahagia ini adalah setelah kami menyadari bahwa kok ono urip koyo ngene iki. Jadi transaksi prostitusi itu sudah saya hadapi sehari-hari.
dari sejak pagi bangun pagi sampai menjelang tidur. Alhamdulillah oleh Allah, saya dikasih sebuah inspirasi untuk bergerak. Artinya bahwa terkait dengan bergerak ini berarti kita harus berdakwah. Berdakwah berarti artinya mengajak. Ternyata pada saat sebelum saya melangkah, saya menemukan ada 4 aspek. Kita bicara tentang prostitusi. Ya memang prostitusi itu ada yang liar, ada yang yang terlokalisasi. Ternyata pada saat saya berada di lokalisasi merasakan menemukan 4 aspek di lokalisasi. Saya berada di salah satu lokalisasi yang ada di Surabaya, yaitu di wilayah Bangunsari. Ini salah satu saja yang di Surabaya. Dan perlu diketahui, Cak Ning, wong-wong itu kadang-kadang ngarani lokalisasi Surabaya Doli. Ya, perlu diketahui Doli itu adalah salah satunya. Ingin saya sampaikan bahwasannya lokalisasi Surabaya itu ada 4. Ada 6. Yang pertama itu yang ada sejak tahun 60-an, itu namanya lokalisasi Bangunsari, dan yang 2 adalah Tambak Asri atau Kremil. Yang kedua-duanya ini berada di Kecamatan Kembangan. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya ada yang ketiga adalah Klakarjo dan Moroseneng. Lokalisasi 2 ini ada di wilayah Kecamatan Benowo. Dan yang berikutnya adalah Jarak dan Doli. Dan ini ada di posisi Kecamatan Sawahan. Dari 6 lokalisasi, memang orang hanya menyebutnya Doli. Kenapa kok Doli disebut-sebut? Sebenarnya sama saja lokalisasinya. Cuman kalau Doli ini adalah orang-orangnya agak high class. Karena high class maka pasarnya pun juga pasarannya itu lebih tinggi dari yang 5 lainnya. Kembali pada fokus ingin saya sampaikan bahwasannya ternyata setelah kami ada di tengah-tengah lokalisasi, itu ada 4 aspek yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin melakukan dakwah. Dakwah adalah mengubah pikir kita dari yang hitam menjadi terang, yang gelap menjadi terang benderang. Ada 4 aspek itu yang harus dipahami oleh para dai adalah 1. Lokalisasi prostitusi itu ada yang namanya PTS. Kemudian dihaluskan sendiri ada namanya PSK. Atau wong Surabaya ngarani ono balon. Mana ngarani lunte. Ini ada di sana. Dan inilah yang akan dijual belikan. Maaf bahasanya, ada human trafficking, ada penjualan seorang wanita. Yang nomor 2, adanya lokalisasi prostitusi itu pasti ada yang namanya mucikari. Nah, mucikari ini dari wong Surabaya adalah germo. Pendengar Cakni Surabaya, kenapa dijenengi germo? Germo itu dari wong Surabaya. Wonge nyambut gawe kepengin mangan seger tapi nyambut gawe emo. Sedangkan yang ketiga, kenapa lokalisasi prostitusi itu rotok kuat? Karena di sana ada tokoh masyarakat dan di sana ada preman. Kenapa kami menyebutkan tokoh masyarakat khususnya? Ini terbuka saja bahwa memang RW. Jadi yang punya power di masyarakat lokalisasi itu ada yang namanya RW. Ya maaf, saya tadi tahu, sudah di depan saya, berdampingan dengan saya, RW itu direbutkan. Ya, kalau dulu kita sering mengatakan bahwa wong jadi RW itu angel di kampung-kampung yang lainnya. Ayo Pak jadi RW mo, RW Pak mo, RT mo. Tapi kalau di lokalisasi, calon RT itu sampai 3. Demikian juga RW itu sampai calonnya ada sampai 4 pasang dan sebagainya. Kenapa?
Karena di RW itu, di RW lokalisasi, itu banyak kenikmatan yang ingin didapatkan, baik berupa uang maupun berupa kenikmatan yang lainnya. Ya, itu sudah tidak rahasia lagi. Yang berikutnya ada preman. Preman ini adalah orang-orang yang sengaja hidupnya hanya mencari kesenangan, menawarkan jasa kenikmatan seksual kepada orang-orang yang datang di lokalisasi. Dan ini menjadi kuat mereka. Sedangkan yang keempat, kenapa lokalisasi menjadi kuat? Karena di sana ada masyarakat yang ekonominya merasa aman, tenang. Dia jual kelontong, jual macam-macam bahan makanan, ramai. Tukang cuci, ramai. Tukang beca atau gojek pun ramai. Kenapa? Di sana ada keramaian yang muncul di tengah-tengah lokalisasi. Baik Mbak Dini dan para pendengar Cak Ning Surabaya, sedikit akhirnya disitulah kami bertekad menerjunkan diri untuk dakwah. Yang pertama saya dekati adalah RW, bukan kiainya, RW-nya. Karena RW punya power, siapapun orang lokalisasi itu pasti sungkan, tidak berani menghadapi RW. Ini maaf sebelum penutupan, saya cerita sebelum penutupan. Karena RW di sana punya power, kalau sudah mengatakan awas, dia awas, sudah, mereka tiarap. Nah itulah yang menjadikan saya dan ada beberapa teman dai saya ada untuk bergabung. Kemudian alhamdulillah singkat cerita, ya, saya bertemu dengan Pak RW dalam keadaan tidak mendung, tidak mabuk. Saya ngomong, Pak RW, apa awak dewi ingin itu tahu? Apa jawaban? Enggak, Bang. Aku dewi masih yang ini kondisi Tyler ini. Aku masih ini kan dari HP aku. Dia cerita adalah akhirnya, ini ayo dadakno santapan rohani, itu bahasa mereka. Akhirnya terjadilah pengajian di depan WTS dan di depan para mucikari. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, bahkan di atas puluhan tahun. Ya, kami sinergi dengan RW. Saya tidak bicara RW pribadi. Saya tahu RW pribadi setiap hari adalah minum, setiap hari adalah pemangsa wanita. Tetapi saya melihatnya, dia punya power, dia punya kekuatan. Nah, dari situlah saya diberikan kesempatan untuk pengajian khusus kepada WTS dan para mucikari. Dan ternyata berlangsung, dan itu kita lakukan di Balai RW saat itu. Dan berlangsung setiap hari Jumat sore, jam 3 sampai jam 5 sore, terus pengajian. Apa yang saya lakukan di sana? Ya pengajian. Dan sebelum pengajian itu adalah ada namanya kita baca surat-surat pendek, kemudian sholawat, membaca sholawat yang gampang kita dengarkan, kita ucapkan. Setelah itu baru saya pengajian, nggak lama-lama 4 jam. Dan substansi pengajian saya adalah ingin mengajak bahwa surga tidak hanya milik kiai, surga tidak hanya milik habaib, surga tidak hanya miliknya orang-orang yang beragama, tapi surga milik kita bersama bagi mereka-mereka yang mau ingin dekat kepada Allah. Untuk itu, wahai ibu-ibu, saya sampaikan kepada mereka, mari upaya untuk mendapatkan surga diawali dengan taubatan nasuha, taubat. Apa itu taubat? Saya katakan penting taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama, penyesalan. Dan yang kedua adalah tidak mengulang lagi. Jadi Surabaya, kelemben, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Kemudian yang ketiga, syarat taubat itu adalah bila kita hidup lebih baik daripada sebelumnya, maka yakinlah taubat panjenengan ibu-ibu akan diterima oleh Allah. Dan itulah hanya substansi seperti itu, dan kita lakukan bertahun-tahun. Kemudian ada pertanyaan dari wartawan, Pak Ustadz, apakah itu menyelesaikan? Ya, kalau menyelesaikan saya wallahu a'lam. Tapi dengan datangnya orang ratusan yang ada di Balai RW hari ini, pada saat itu pertanyaannya, ini merupakan cara adalah untuk membuka ruang hidayah. Seandainya dalam bulan ini mereka ada yang taubat 20, 10, 30 orang, itu berarti mereka dapat hidayah. Tapi sebaliknya, kalau mereka sampai di sini bertahun-tahun, berarti Allah belum membuka hidayah.
Artinya apa? Dalam pengajian itu, dalam hati kami sebagai seorang dai adalah bahwa orang baik gak baik itu adalah Allah. Kita hanya wajib berusaha. Men purposes gadis patus. Kita hanya usaha, tetapi Allah yang menghadirkan. Dan itu berlangsung. Dan kami tidak ada kalimat putus asa. Api kami sementing aku ngelakoni. Dan alhamdulillah oleh Allah ditakdir bahwasanya tanggal 21 Desember 2012 dinyatakan bahwa dari 6 lokalisasi di Surabaya yang turun tajam berkurangnya WTS atau PSK dari 6 itu adalah di Bangunsari. Para pendengar Cakning Surabaya yang berbahagia, kendala yang lebih berat lagi sebenarnya bukan WTS. Yang kedua itu adalah mucikari. Karena mucikari ini menganggap mereka nggak dosa. Jadi mucikari menganggap bahwa mereka itu adalah memberikan peluang kerja. Perlu diketahui para pendengar Cakning Surabaya bahwa PTS itu yang ada di Surabaya 95% lebih itu adalah orang-orang di luar Surabaya. Tapi kenapa mereka di Surabaya? Ya, mereka itu adalah mencari peluang kerja. Bahkan mucikari itu kalau ngomong dengan saya, Pak Khairon, aku ya sakno nang arah-arah itu. Itu arah-arah desa, nang pegunungan itu nganggur, ngelamun dan sebagainya. Akhirnya sakno Surabaya. Dan rata-rata mereka pasti disanggupi kerja. Awalnya hanya training service. Setelah itu baru menjadi hostess atau yang memberikan pelayanan minum. Setelah dia kelihatannya cantik, lebih baik, baru dia di-transiting, baru dia dijual. Itulah yang menjadikan bahwa WTS Surabaya ini adalah orang-orang yang ada di luar Surabaya. Sehingga problem mereka itu di desa yang mungkin terkait dengan masalah kawin muda, sehingga cerai, sehingga dia kelimpungan, diajak ke Surabaya. Demikian juga ada orang-orang preman yang mencari ke desa-desa. Di Banyuwangi desa, di Lampung, di Malang desa, di Lumajang desa, di Blitar desa, desa-desa itu mereka cari wanita-wanita yang sedang bermasalah. Dengan demikian, BTS itu adalah orang-orang yang sengsara sebenarnya. Tapi yang mencari untung itu adalah mucikari. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Ya tadi Pak RW. Pak RW itu madu. Justru dia garang seperti itu. Aku dekat. Ini hidup kita. Jadi saya kalau orang garang, bukan saya jauh, saya dekati. Tapi terenyuhlah hati mereka dan mengizinkan pengajian. Sedangkan yang keempat adalah masyarakat sekitarnya itu senang karena ada lokalisasi senang, ramai apa yang dijualnya. Nah, akhirnya dengan keterbatasan waktu ini, Mbak Dini, maka terkait dengan kita cegah prostitusi, akhirnya 4 ini kami temukan dan kita kirim pelan-pelan. Dan ternyata tahun 2000 oleh Bu Wali Kota Surabaya, kemudian dari Dinas Sosial Kota Surabaya, itu sering berkunjung ke tempat kami. Demikian juga Dinas Sosial Kesra yang ada di Pemprov, yang menginginkan bagaimana lokalisasi ini harus tutup, harus berkurang bahkan tutup. Dan akhirnya para pendengar Cakning Surabaya 21 Desember 2012, maka kembali kita undang di depan jamaah pengajian yang ribuan. Beliau langsung menyatakan bahwa sejak malam hari ini lokalisasi Bangunsari dinyatakan kampung bebas dari prostitusi. Dan kemudian tahun 2013 ditambah asri, diteruskan lagi di Klakarjo dan Moroseneng, dan di Doli, tepatnya Doli dan Jarak yang dideklarasikan di Islamic Center pada tanggal 17 bulan Juli 2017 sudah dinyatakan tutup. Itu di Surabaya. Kemudian karena di Jawa Timur ada 47 titik lokalisasi, demikian juga sampai berada di Banyuwangi sampai ke Ponorogo, itu akhirnya selesai sudah. Ini juga termasuk merupakan kebijakan dari
Gubernur Pemprov Jawa Timur terkait dengan upaya untuk bentuk lokalisasi. Baik para pendengar Cak Ning dan Surabaya, saat itu kami juga direkrut oleh Ideal MUI Jawa Timur, Ikatan DAI Area Lokalisasi Jawa Timur, untuk bergerak berupaya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran juga dengan kebaikan. Itulah yang barangkali lebih kurangnya ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Dini Wardani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustaz Dr. Andes Haji Khairon Syuaib untuk mukadimah di pagi hari ini. Dan Ustaz, perkenalkan saya Pak Edi dari Gresik. Saya mau menanyakan, Pak, kalau berbicara tentang prostitusi, memang ini adalah permasalahan yang dari dulu sampai sekarang belum ada ujungnya. Karena aksi prostitusi sendiri ini juga merupakan dua mata uang yang sama gitu ya. Dalam artian ini adalah baik buruk, benar, salah itu selalu sama. Apalagi saat ini juga merupakan hal-hal yang biasanya terjadi, ngaten ya Pak Edi ya, yang biasanya terjadi di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia saja, bahkan di Arab Saudi yang terkenal Islami pun ada prostitusi. Artinya di mana ada keburukan, di situ pasti ada kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ juga pasti ada keburukan. Nah, pertanyaannya satu, Pak Ustadz, apakah ada hal-hal yang bisa menjauhkan diri atau mungkin menguatkan iman bagi orang-orang di luar sana agar tidak terjerumus terhadap praktek prostitusi? Matur sembah nuwun, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Edi Gresik. Baik, matur sembah nuwun ya Pak Edi Gresik, monggo Pak Ustadz untuk bisa dijawab. Baik Mbak Dini Wardani dan para pendengar Suara Pagi Surabaya, terkait dengan pertanyaan Pak Edi, memang benar ada kebaikan pasti ada kemungkaran, ada kemakrufan juga ada kemungkaran. Demikian juga Allah menciptakan ada surga dan juga ada neraka. Baik. Bahasa yang lain mengatakan hidup ini adalah pilihan. Terkait dengan masalah prostitusi, ini merupakan salah satu tantangan hidup ke depan, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Kenapa ada prostitusi? Ya karena ada orang yang membeli dan ada orang yang mau dibeli. Di sini ada transaksional terkait dengan seksual. Bahkan tadi dikatakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di Saudi. Itu pun bukan rahasia lagi. Dan rata-rata adalah karena orang yang beli ini merasa ada yang menjual, maka dia berangkat. Nah, disinilah fungsinya agama, bahwa agama ini adalah ingin menjernihkan. Jadi hidup ini memang kalau nuruti senang, ya kalau ente-ente ya. Artinya bagaimana melampiaskan kesenangan ini, ya memang nggak ada habis-habisnya. Maka disinilah pentingnya adalah agama. Makanya Rasul mengatakan, ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Rasul ditanya, "Qulna liman ya Rasul?" Untuk siapa itu nasihat itu untuk siapa? Lillah. Dari Allah, wali rasulihi, dan dari Rasulnya, dan juga wali ummatil muslimina amah, dan juga untuk semua umat manusia. Dengan demikian agama ini sebagai controlling dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kembali dari pertanyaan Pak Edi, Mbak Dini, dan juga para pendengar yang berbahagia, maka agama. Maka di sini kami selaku penyuluh agama Islam di Kemenak Kota Surabaya, demikian juga para pendengar yang berbahagia. Siapa no? Nuruti hati seneng, ensik dunia, ya nggak ada habisnya. Maka di sini peranan penyuluh agama, bahwa menyampaikan agama di masjid baik, di musola baik, di madrasah baik, di pesantren baik, tapi jangan lupa bahwa di tempat-tempat yang kelam,
tempat-tempat yang dianggap banyak dosa, itu kalau ditanya hatinya pasti mereka mengatakan, aku jadi gak gelem ngelakuin ini, gak gelem bagi balon ini ya. Tetapi aku karena terpuruk, karena situasi dan sebagainya, aku kepengen jadi orang apik. Dengan inilah agama. Maka dia harus ditawarkan yang namanya agama. Maka penjualan-penjualan ini jangan mendiskreditkan kepada mereka-mereka yang sedang ada di dalam gelap dunia yang namanya lokalisasi atau dunia prostitusi, tapi adalah kepada mereka untuk berbuat lebih baik. Itu bagi PTS-nya. Bagi kita semua waras-waras sedikit, ya ibadah yang sudah kita lakukan ini tidak hanya kita lakukan formalitas saja, tapi agama ini harus kita mimpi dalam dengan hati. Agama itu adalah ada dalam hati. Kalau dalam akal itu masih terbatas beragama secara fikih. Tapi kalau sudah masuk dalam hati, bisa menganalisa, bisa ngerasa agama iki apa. Nah, kalau sudah begitu, maka kita akan waras padang hati ini. Bisa beda mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau memang baik, kita teruskan. Kalau kita sedang dosa, kita upayakan untuk berbuat lebih baik. Sementara itu dulu Mbak Dini, Pak Dani. Baik, Pak Nuwun Mbak Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi pagi hari ini. Kemudian niki wonten lagi Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan, prostitusi ini selama ini pemerintah sudah berupaya untuk menutup prostitusi, tapi malah menimbulkan lahan atau celah prostitusi baru yang mana itu lebih membahayakan. Bagaimana cara mencegah, adakah kiat-kiat untuk bisa kita ini dijauhkan dari hal-hal yang negatif? Terima kasih Pak Ustadz dari Bu Yuni di Surabaya. Baik, monggo silakan Pak Ustadz untuk menjawabnya. Iya Mbak Dini, terima kasih pertanyaan dari Mbak Yuni. Memang era-era lama dan sekarang masih ada sisa-sisa namanya prostitusi yang kasat mata, yang dimana transaksinya sama-sama face to face. Rupanya ini ada dua kemungkinan, ada yang liar, ada yang ada di lokalisasi. Tadi saya banyak bicara tentang ada yang ada di lokalisasi. Mana yang gampang kita dakwai? Ya, sebenarnya ya lokalisasi BTS ini kalau dalam kajian sosiologi ya ada baiknya dan ada tidak baiknya. Nah, ada baiknya kata mereka yang pakar sosiologi mengatakan gampang ngeramuti, gampang memberikan pencerahan. Nah, tapi sebaliknya selama masih ada lokalisasi, nah ini logika hukumnya. Selama ada lokalisasi maka gampang ini. Seandainya hari ini ada yang pulang 20 orang, maka bisa jadi besok akan datang 30 orang. Yang hari ini ada yang pulang 20 orang, bisa jadi besok datang 10 orang, dan seterusnya. Kenapa? Lokalisasi bagaikan terminal. Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, dengan adanya penutupan lokalisasi ini, maka saya berkeyakinan mengurangi jumlah orang-orang yang ingin datang di lokalisasi. Terus apa aspek hukumnya? Sejak dinyatakan oleh wali kota atau bupati yang ada di luar Surabaya ditutup, logikanya adalah 1 kali 24 jam setelah dinyatakan lokasi tutup, maka bila di situ terjadi prostitusi di mana tetangga kiri kanan nggak mesra atau tidak suka, itu bisa dilaporkan ke keamanan setempat, aparat setempat. Di tempat kami setelah 24 jam, bila ada masyarakat yang merasa gelisah adanya prostitusi yang terselubung di tempat itu, laporkan, mesti kena. Nah dulu sebelum ada istilah penutupan, wah siapapun mereka yang punya fulus, yang punya duit, punya doku, punya PC, hari itu ingin menikmati 10 orang dengan adanya uang yang dipunyai, bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, sudah. Sekarang kembali karena dunia sudah makin maju, prostitusi tidak hanya face to face tapi melalui online. Bagaimana ini? Nah, ini sudah ranahnya sudah dari pihak langsung
ya aparat atau pihak-pihak terkait dengan masalah teknologi ini, maka bila terjadi yang kelihatan melalui media yang ada, maka yang berlaku adalah Undang-Undang IT. Nah, demikian Mbak ini, jadi apa yang disampaikan Mbak Juni kami bisa memahami bahwasanya sekarang ini meskipun ditutup ada pertanyaan yang luar biasa ini. Saya sering tanya, Ustaz, apakah dengan penutupan ini lokalisasi ini hilang prostitusi? Saya kata tidak. Karena selama setan itu masih hidup, maka prostitusi tetap masih jalan. Nah, lokalisasi tutup adalah sekali lagi mengurangi jumlah prostitusi. Tapi kalau sudah online, sekali lagi kita sebagai penyuluh agama menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk langsung melihat bila terjadi prostitusi, maka undang-undang IT yang akan berjalan. Terima kasih Mbak Dini. Baik. NJP Motor Semanuan untuk penjelasan dari pertanyaan Ibu Yuni pagi hari ini, Ustaz. Sekarang sudah di menit ke-49, Ustaz, monggo untuk kesimpulan di pagi hari ini. Ya. Cak Ning Surabaya, Tanjung Perak, Surabaya. Maka saya awali konklusi ini adalah, sehingga kalau dulu ada istilah parian Tanjung Perak kapali kopong, monggo pinara kamari kosong. Ini dulu. Sekarang setelah ditutup ini, maka kami ada tengah-tengah ini bermunajat pada Allah supaya Allah memberikan tambahan ilmu kepada semua masyarakat agar hatinya bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang zulumat dan mana yang nur. Dan tugas kita sebagai penjuru dan warga masyarakat yang masih waras ini, mari berusahalah. Kita berusaha bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam dunia kemungkaran. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan Surabaya dari dunia prostitusi, mengurangi prostitusi ini dan menyelamatkan warga kota Surabaya. Surabaya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.